عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena seandainya nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hitung, niscaya kita umat yang dhaif, yang lemah, tidak akan bisa menghitung dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka sepantasnya kita dalam sholat Jumat ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah memperjuangkan agama kita ini demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri, juga kepada kaum bapak, saudara-saudara sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena modal keimanan dan ketakwaan lah nanti yang akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Imran ini ada 3 poin yang harus khatib jelaskan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Suatu ketika malaikat Israel mendatangi dan bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Israel bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu yang menjawab dari dalam rumah Rasulullah adalah istrinya Siti Aisyah. Lalu ketika itu dibukalah dengan Siti Aisyah pintu rumah Nabi Rasulullah SAW. Ketika itu, kemanakah wahai Aisyah Rasulullah SAW? Wahai pemuda, dia dalam keadaan sedang sakit. Siapakah kamu wahai pemuda? Aku adalah utusan Allah. Lalu Siti Aisyah kembali kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, siapakah pemuda yang datang tadi? Bahwa sesungguhnya di kota Madinah ini belum pernah saya ketemu terhadap pemuda tersebut. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa pemuda itu adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa Rasulullah SAW. Dan pada saat itu lalu kembalilah malaikat Israel kepada Allah. Lalu kemudian beberapa hari datang kemudian malaikat Israel. Itulah detik-detiknya Nabi Muhammad dicabut ruhnya dari badannya. Disitulah disaksikan oleh para sahabat. Lalu didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika dicabut nyawa Rasulullah, malaikat Jibril memalingkan kepalanya. Wahai malaikat Jibril, kenapa kamu palingkan muka kamu dari aku, sedangkan aku ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah? Maka lihatlah aku yang terakhir kalinya, kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Lalu, wahai Nabi Allah, aku tidak tega melihat Nabi Allah, kekasih Allah pada saat ini cabut nyawanya, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka aku tidak akan melihat Rasulullah pada waktu mencabut nyawanya dari badannya, kata malaikat Israel. Maka pada saat itu pelan-pelanlah dicabut oleh malaikat Israel dari badan Rasulullah nyawanya. Akhirnya menangislah para sahabat
para sahabat. Pada waktu sakaratul maut Rasulullah apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah semua rasa sakit yang ada di dalam dunia ini daripada umatku ke diriku sendiri. Artinya apa? Artinya para jamaah Jumat yang berbahagia, inilah salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditolak oleh Allah, dan salah satu doa iblis yang dikabulkan oleh Allah adalah menggoda manusia mulai sejak lahir sampai nanti hari kiamat. Dan salah satu doa yang ditolak oleh Allah adalah doa ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, dan Nabi Muhammad pada saat itu meminta ditangguhkan rasa sakit daripada umatnya ke diri Nabi Muhammad, bahwa nanti ketika kita sakaratul maut tidak merasakan lagi yang namanya sakit. Turunlah ayat ini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apa? Apabila datang kepada kita ajal, tidak bisa kita tangguhkan, tidak bisa kita bercepat, dan tidak bisa kita lamakan. Yang penting ajal itu pasti akan menghendaki kita setiap yang bernyawa. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya apa? Pada hari kiamat ajalah, pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kita yang akan sempurna nanti. Di dalam surah Al-Baqarah, allazina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang melakukan amal soleh sewaktu dunia maka balasannya adalah surga. Walladzina kafaru wa 'amilus solihati falahum jannat. Di dalam surah Al-Baqarah, dan barang siapa yang melaksanakan keburukan maka balasannya adalah neraka. Itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di dalam surah Al-Imran ayat 185 ini Allah menjelaskan pamanzuh wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa? Dunia ini hanyalah tipu daya, hanyalah senda gurau. Artinya apa? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali menjelaskan al-haya'u aqallu minal qalili wa asyu fiha asallu minaz zalili. Artinya apa? Dunia ini lebih sedikit daripada yang sedikit dan lebih hina daripada yang hina. Artinya jika kita mencintai dunia ini maka kita lebih hina daripada yang hina. Kita cintai akhirat maka kita lebih baik daripada yang baik. Itulah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada penjelasan surah Al-Imran ini, semoga kita senantiasa mengingat kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dahilun. Mati itu bagaikan pintu. Mari kita lihat pintu masjid kita ini. Setiap orang nanti pasti akan melalui pintu tersebut. Begitu juga lah kematian. Kematian itu bagaikan pintu, akan melewati kematian tersebut setiap yang bernyawa. Itulah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada kesempatan kali ini, semoga apa yang disampaikan khatib dapat kita amalkan mulai dari sekarang sampai nanti kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.